saya Riri Saskia Putri dengan NIM 22305010270 dari program studi perbankan syariah. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu penyelesaian penyaluran dana bermasalah. Penyaluran dana merupakan kegiatan penting dalam lembaga keuangan untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha memperoleh modal. Namun, tidak semua penyaluran dana berjalan lancar. Ada kondisi ketika penerima dana mengalami kesulitan membayar kewajibannya sesuai perjanjian. Kondisi ini disebut penyaluran dana bermasalah. Penyebabnya dapat berasal dari lemahnya manajemen usaha, penurunan kondisi ekonomi, persaingan bisnis, maupun kurang tepatnya analisis kelayakan sebelum pembiayaan diberikan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, lembaga keuangan itu menerapkan pengawasan khusus melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan persuasif dengan komunikasi yang baik, monitoring perkembangan usaha, pemberian surat peringatan, serta analisis kemampuan pembayaran penerima dana. Langkah-langkah ini bertujuan menemukan solusi yang sesuai dengan kondisi nasabah. Selanjutnya, penyelesaian dana bermasalah dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu penjadwalan kembali pembayaran, perubahan syarat pembayaran, atau penataan kembali pembiayaan. Penyelesaian melalui agunan jika diperlukan dan jalur hukum sebagai langkah terakhir apabila musyawarah tidak berhasil. Keberhasilan program penyelesaian diukur melalui beberapa indikator, seperti kelancaran pembayaran, perbaikan kondisi usaha, menurunnya tingkat dana bermasalah, efektivitas sistem pengawasan, serta berkurangnya resiko kerugian bagi lembaga keuangan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Analisis kelayakan pembiayaan adalah proses yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai apakah calon nasabah layak menerima pembiayaan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pembiayaan dapat dikembalikan sesuai kesepakatan sekaligus meminimalkan risiko kerugian bagi bank. Dalam melakukan analisis, bank syariah menerapkan prinsip 5C, yaitu karakter, menilai kejujuran dan karakter calon nasabah. Kedua, capacity, menilai kemampuan mengelola usaha dan membayar kewajiban. Yang ketiga, kapital, menilai kondisi modal dan keuangan usaha. Yang keempat, collateral, menilai jaminan yang diberikan. Nah, yang kelima, condition of economy, di mana menilai kondisi ekonomi dan prospek usaha di masa depan. Selain prinsip 5C, bank juga melakukan analisis terhadap beberapa aspek penting, yaitu aspek hukum atau legalitas usaha, aspek pasar dan pemasaran, dan aspek teknis atau operasional, aspek keuangan, aspek manajemen, serta aspek syariah. Analisis ini memastikan bahwa usaha calon nasabah memiliki prospek yang baik, dikelola secara profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disusun dalam memorandum pembiayaan. Dokumen ini berisi informasi mengenai profil nasabah, tujuan pembiayaan, jenis akad, kemampuan usaha, hingga potensi risiko. Memorandum pembiayaan menjadi dasar bagi pihak bank dalam mengambil keputusan sekaligus sebagai alat pengendalian risiko pembiayaan. Nah, dalam era digital, proses pembiayaan juga didukung oleh perangkat aplikasi pembiayaan berbasis web. Melalui sistem ini, nasabah dapat melakukan registrasi, mengajukan pembiayaan, mengunggah dokumen, memperbaiki dokumen jika diperlukan, serta memantau status pengajuan secara real time. Di sisi lain, petugas bank dapat melakukan verifikasi analisis dan memberikan keputusan pembiayaan dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah. Nah, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan akad yang sesuai dengan syariat Islam, seperti jual beli, bagi hasil, dan sewa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan teknik pembiayaan yang baik, agar dana yang disalurkan tetap aman, produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu membahas ketentuan kebijakan pembiayaan.
Bank Syariah memiliki kebijakan pembiayaan bank syariah atau KPBS sebagai pedoman dalam proses pembiayaan. Kebijakan ini mengacu pada prinsip kehati-hatian, peraturan OJK dan Bank Indonesia, serta ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, pembiayaan dilakukan melalui berbagai akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan akad syariah lainnya. Selanjutnya adalah penyusunan rencana pembiayaan atau financing budgeting. Tahap ini bertujuan menentukan target penyaluran dana, menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas, serta mengalokasikan pembiayaan ke berbagai sektor usaha, khususnya sektor produktif dan UMKM. Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, target pertumbuhan, serta tingkat risiko yang dapat diterima oleh bank. Tahap berikutnya adalah analisis kelayakan pembiayaan. Dalam proses ini, bank menggunakan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Selain itu, bank juga melakukan syariah screening untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai halal dan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Agar hasil analisis lebih objektif, bank juga menerapkan sistem penilaian atau scoring sistem serta analisis arus kas. Nah, materi yang terakhir adalah proses administrasi pembiayaan. Setelah pembiayaan disetujui, bank melakukan penerbitan surat persetujuan, verifikasi dokumen, pendatangan akad, pengikatan agunan, hingga pencairan dana. Setelah dana dicairkan, bank tetap melakukan pengawasan melalui monitoring administrasi dan kunjungan langsung ke lokasi usaha agar pembiayaan tetap berjalan sesuai tujuan dan risiko dapat diminimalkan. Sekarang kita masuk ke materi keempat, yaitu pembiayaan murabahah di bank syariah. Nah, murabahah itu merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan di bank syariah. Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Keunggulan akad ini adalah adanya transparansi harga, kepastian jumlah angsuran, serta bebas dari unsur riba. Dalam praktiknya, terdapat dua jenis murabahah, yaitu murabahah tanpa pesanan, di mana bank menyediakan barang terlebih dahulu, dan murabahah berdasarkan pesanan, yaitu bank membeli barang setelah ada permintaan dari nasabah. Pelaksanaan pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 04 DSN MUI 4 2000, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk pengadaan barang, modal kerja dalam bentuk barang, maupun renovasi rumah. Besarnya margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh dua kelompok faktor. Faktor internal meliputi biaya operasional atau overhead cost, volume pembiayaan, target keuntungan bank, dana pihak ketiga, dan biaya promosi. Sementara faktor eksternal meliputi kebijakan BI rate serta tingkat persaingan antar bank. Semua faktor tersebut memengaruhi besarnya margin yang ditetapkan kepada nasabah. Nah, perbedaan utama antara murabahah dan kredit berbunga pada bank konvensional terletak pada dasar transaksinya. Dalam murabahah, keuntungan bank berasal dari margin jual beli barang yang telah disepakati sejak awal dan nilainya tetap hingga akhir akad. Sebaliknya, pada bank konvensional, keuntungan berasal dari bunga atas pinjaman uang. Oleh karena itu, murabahah dinilai lebih sesuai dengan prinsip syariah karena menghindari praktik riba dan mengedepankan transparansi dalam transaksi. Kita masuk ke materi kelima atau materi terakhir, yaitu akad bai salam dalam perbankan syariah. Nah, akad bai salam merupakan salah satu akad jual beli dalam perbankan syariah, di mana pembayaran dilakukan secara penuh di awal, sedangkan barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati di kemudian hari. Akad ini hadir sebagai solusi bagi pelaku usaha seperti petani, peternak, dan pelaku UMKM yang membutuhkan modal sebelum menghasilkan produk. Dengan akad ini, bank syariah dapat membantu pembiayaan usaha tanpa menggunakan sistem bunga yang dilarang dalam Islam. Nah, dasar hukum akad bai salam berasal dari Al-Quran, hadis, dan fatwa DSN MUI.
tentang jual beli salam. Dalam praktiknya, bank syariah bertindak sebagai pembeli yang membayar harga barang di awal, sedangkan nasabah berkewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi, jumlah, dan waktu yang telah disepakati. Agar akad bai salam sah menurut syariah, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu adanya pihak yang berakad, barang yang dipesan dengan spesifikasi yang jelas, harga yang dibayar penuh di awal, serta ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan. Selain itu, syarat lainnya adalah barang harus halal, waktu dan tempat penyerahan harus jelas, serta barang dapat diproduksi dan diserahkan sesuai perjanjian. Ketentuan ini bertujuan menghindari unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Dalam penerapannya, nasabah terlebih dahulu mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Setelah analisis kelayakan dilakukan, kedua belah pihak menyepakati jenis barang, jumlah, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Bank kemudian membayar harga barang secara penuh sebagai modal usaha. Setelah barang selesai diproduksi, nasabah menyerahkannya kepada bank. Kemudian bank menjual barang tersebut untuk memperoleh keuntungannya. Contohnya adalah pembiayaan kepada petani yang membutuhkan modal tanam dan menyerahkan hasil panennya kepada bank saat masa panen tiba. Akad bai salam memberikan manfaat bagi semua pihak. Nasabah memperoleh modal usaha tanpa bunga, bank memperoleh keuntungan melalui transaksi yang sesuai syariah, dan masyarakat mendapat manfaat dari berkembangnya sektor real, khususnya pertanian, peternakan, dan usaha produktif lainnya. Namun, akad ini juga memiliki risiko seperti kegagalan produksi akibat cuaca atau perubahan harga pasar. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan manajemen risiko yang baik, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme akad bai salam. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.